Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Kita masih akan terus belajar dalam tema Back to the Basics di bulan November ini. Minggu lalu kita semua sudah diingatkan betapa pentingnya memiliki strong foundation dalam kehidupan kita. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani hari-hari kita dengan taat sesuai firman Tuhan, sehingga kita semua terus Tuhan ubahkan untuk menjadi berkat dan inspirasi bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menerima kebenaran firman-Nya. Happy Sunday, Transformers! Let's come to God and praise Him in this place. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua
Tuhan, karena Engkau Allah yang membebaskan kami, Engkau Allah yang menyelamatkan kami, bahkan Engkau memanggil kami Tuhan. Thank you, Lord. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You call me, God. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy
use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Give you everything, God. Give you everything that I am. My heart is yours. Tiada ku pertahankan hidupku, tak ku pertahankan kepunyaanku, Tuhan. I give everything to you, Lord. I give everything to you. I give everything to you. I give everything. 'Cause you deserve it all. You deserve it all. You deserve it all. We give you everything, God. I give you everything. Come on, sing, take me. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Biarlah jadi dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Biarkan Engkau dapati hidup kami sebagai bejana tanah liat yang mudah dibentuk. Kami gak keras kepala, Tuhan. Kami gak mempertahankan apa yang kami miliki. Kami gak pertahankan hak kami, tapi kami lepaskan semuanya, Tuhan. Supaya rencana-Mu jadi dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih penting, Tuhan, selain kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakai kami, Tuhan, bentuk kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk dipakai, kami siap untuk jadi alat-Mu. Kami siap untuk jadi garam dan terang bagi dunia ini, Tuhan. Kemanapun Engkau panggil kami, we are ready. We are ready, Lord. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Ini akan menjadi minggu yang terakhir, minggu keempat di bulan November, menjadi bagian dari seri Back to the Basics. Dan saya bersyukur karena khusus di minggu ini, salah seorang sahabat dan juga rekan pelayanan, saya akan menyampaikan kebenaran firman yang saya percaya bukan hanya firman Tuhan yang akan menginspirasi, tetapi beliau sendiri adalah pribadi yang saya tahu melakukan dan mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Seorang pribadi yang hari ini menjadi berkat lewat pelayanannya, baik itu secara gereja, baik itu di dalam khotbah yang disampaikan, maupun dalam kehidupan pribadinya melalui sosial media, digital content di era di mana banyak orang fokus ke sana. Beliau dipakai Tuhan luar biasa untuk menjadi berkat, bahkan menjangkau di sana.
Beliau adalah Pastor Christopher Tapiheru. Bersama dengan istri dan kedua anaknya, mereka hari ini melayani sebagai teaching pastor juga di New Wine International Church, dan sudah jadi berkat buat banyak orang lewat buku yang ia tulis, lewat khotbah yang dia sampaikan, lewat sharing-sharingnya yang saya percaya bukan hanya membangun, tapi juga menginspirasi banyak orang-orang, baik itu orang-orang muda, keluarga muda, bahkan orang-orang lintas generasi. Saya percaya hari ini kita semua akan dikuatkan dan diberkati. Oleh karena itu mari buka hati kita, siapkan hati dan pikiran kita, dan biarlah kita boleh menerima firman ini dan kemudian akan melakukannya dengan setia. Oleh karena itu mari kita sambut dengan antusias Pastor Christopher Tapiheru. How are you all doing? Transformation Church, Christopher Tapiheru di sini. Senang banget dapat kesempatan ini untuk bisa membagikan isi hati Tuhan dan jump in di tema November, ya, back to the basics, kembali kepada hal-hal yang mendasar, ya, fondasi iman Kristen kita dan bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, diinspirasi tentunya dari khotbah Yesus di bukit. So, di waktu ini, Transformers, kita akan belajar bersama tentang peran kita di dunia ini sebagai the salt and the light of the world. Bagaimana kita sebagai orang percaya menyadari identitas dan panggilan yang Tuhan sudah berikan sebagai garam dan terang dunia. Menjadi pengaruh dan dampak sehingga kita menjalani kehidupan kita dimanapun kita ditempatkan, apapun peran atau profesi yang kita kerjakan. Ya, dengan purpose tersebut membawa dan menghadirkan transformasi dimanapun kita berada. Ya, tentunya kalau ngomongin salt and light of the world, kita ke Matius 5 ayat 13-16, kita akan habisin waktu kita di sini. Kita akan lihat beberapa hal yang fundamental, yang sekali lagi basics, tapi sangat penting, dan mungkin ada beberapa hal yang bisa jadi terlewatkan. Tapi biar ya kita berdoa sungguh-sungguh bersama-sama biar Roh Kudus menyatakan hal-hal yang mungkin suka terlewat ketika kita baca perikop atau bagian yang sudah familiar banget. Ini kadang over familiarity itu juga nggak baik ya. So ya, kita ke Matius 5 ayat 13-16. Ayat 13 dikatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu jadi tawar, nggak bisa diasinkan lagi dan nggak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang, aku percaya kita rindu hidup kita bisa berguna. Ya, bisa added value to lingkungan kita, untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan ini yang peran yang pertama. Ya, sebuah kebenaran yang dahsyat bahwa kita disebut Yesus sebagai garam dunia. Garam tentunya memberikan indikasi kita nih harus memberi rasa. Itu poin pertama kalau yang suka nyatet. Ya, kehadiran kita yang pertama sebagai pemberi rasa. Kenapa? Karena dunia ini makin lama makin hambar. Ya, kita hidup di mana firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan sedang digenapi ketika dikatakan bahwa pada menjelang akhir, ya menjelang kedatangan Yesus yang kedua, kasih itu akan makin tawar, dunia ini akan makin kasih makin dingin, dan tentunya cinta juga makin tawar, rasanya juga makin tawar. Semua orang banyak yang dipenuhi bahkan kepahitan, ya, karena udah kehilangan rasa. Dan kita ya diberi tugas untuk memberi rasa. Ya, garam bicara tentang itu, dan memberi rasa ini yang menarik. Ya, garam itu nggak berguna selama dia masih terlihat. Nah, ini yang mungkin aku mau coba angkat ya, untuk yakinkan kita bahwa gini, garam itu justru sekali lagi nggak berguna selama dia masih terlihat, ketika dia masih bentuknya bongkahan gitu ya, yang suka dibawa sama entah kenapa yang menjualnya pokoknya pakai sepeda ontel gitu ya, berapa balok gitu kita sebutnya, berapa balok gitu, berapa box ya, dan nggak berguna selama dia masih terlihat. Garam tuh, garam justru baru berguna dan bahkan memberi rasa, baru berdampak ketika dia udah bercampur, ya bahkan hilang sama sekali. Misal contoh masuk di dalam sop misalnya, ya udah larut dalam sop dan memberikan rasa, dan juga dia di dalam tanah ya, dan akhirnya larut juga di situ dan nggak terlihat lagi, dan itu memberikan efek seperti pupuk ya, untuk menyuburkan. Dan ini satu hal yang patut disadari. Ya, kenapa? Karena gini, it is true that sebagai Kristen, sebagai orang Kristen, kita kita dipanggil untuk stand out, bukan blend in. Tapi gini, walaupun itu setuju, saya setuju itu benar gitu ya, cuman kita mesti sadari sungguh-sungguh
sebenarnya kita justru baru bisa berdampak, ya baru bisa memberi rasa ketika kita blend in. Ya, ini mungkin sesuatu yang terdengar kontroversial, tapi kita mesti memikirkan ulang betapa pentingnya kita untuk bisa blend in, karena kalau kita nggak blend in, ya orang-orang ini akan selalu ngerasa kita ini nggak sincere, ya nggak sincere, dan ada kecurigaan ketika kita membantu atau memberikan suatu upaya-upaya gitu. Misalnya contoh bakti sosial aja misalnya. Ya kadang di negara ini kita dituduh selalu melakukan kristenisasi, dan itu selalu berasal dari apa? Kita kurang blend in, kita kayak kurang rela untuk menjadi relatable, menjadi nyambung, connect sama orang-orang yang kita rindu untuk menangkan. Ya, dan ini problematik. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak bermaksud itu. Ya cuman ketakutan kita ya untuk bahasanya kalau kita blend in tuh kita bercampur jadi sama kayak dunia ini. Ada istilah-istilah itu, dan ketakutan ini yang mesti disingkirkan. Karena sekali lagi kita nggak akan bisa memberi rasa, nggak akan berdampak kalau kita nggak sungguh-sungguh blend in. Ya. So it is important to not just stand out but also blend in, karena sekali lagi garam itu baru berdampak memberi rasa ketika dia udah tidak terlihat, udah blend in, bercampur sedemikian rupa. Ya, dan kita dipanggil pertama untuk itu, memberi rasa, karena Anda dan saya, kita adalah garam dunia. Ya, hendaknya kita memberi rasa. Ya, sungguh-sungguh blend in dengan tulus, nggak ada. Gini, karena pada akhirnya cinta yang sejati itu nggak punya agenda ya. Dan kadang agenda kita itulah yang orang suka takut. Nih ada maksudnya apa nih orang nih bantuin kita, kan gitu. Ya apa maksudnya nih ada pengobatan gratis dan baksosnya, ada maksud apa nih, mereka mau ngapain kan gitu. Dan kita tunjukkan kepada mereka kita mengasihi mereka. Ya nggak ada agenda yang lain. Kita benar-benar rindu untuk berdampak, memberi rasa. Ya kembali memberi rasa di dunia yang makin hambar. Dan ini bagian pertama. Ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah ini menarik nih. Ya, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tapi gini, kerap kali kita bersembunyi. Ya, sebelum pandemi cukup nggak semua gereja merambah sosial media. Ya, World Wide Web, nggak semua ada punya YouTube channel. Ya, nggak semua khotbahnya bisa diakses secara luas bagi orang-orang yang nggak bergereja di situ. Tapi setelah pandemi, ya bahkan di tengah pandemi ini yang belum beres gitu ya, kita belajar satu hal, bahwa Tuhan somehow kayak mengkondisikan kita untuk keluar dari persembunyian kita. Ya karena terang nggak ada gunanya kalau diletakkan di bawah gantang. Ngapain nyalain lilin terus tutup pakai gayung? Ya, fungsinya apa? Ya kita ngapain nyalain lampu terus taruh di bawah tempat tidur, mau nyali tikus kan gitu, ya kan? Enggak. Dan ini nampaknya sesuatu yang kita nggak sadari. Kenapa? Karena bisa jadi ya gereja adalah tempat bersembunyi yang paling nyaman, dan itu problematik. Ya 4 tembok gereja ini jadi tempat persembunyian yang paling nyaman, dan kita selalu somehow kayak menggenapi kekristenan itu untuk kalangan sendiri. Ya sebagai desainer grafis ada satu bagian yang saya paling nggak suka untuk disematkan ketika saya bikin poster acara KKR gitu ya, apapun kebaktian. Saya paling nggak suka kalau ada harus diwajibkan menyematkan bintang kecil untuk kalangan sendiri. I hate that word. Kenapa? Karena saya nggak menemukan itu di Alkitab. Ya, dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat 15 menyatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup nggak lagi hidup buat diri mereka sendiri. Yang nggak lagi eksklusif, nggak lagi untuk kalangan sendiri, tapi hidup bagi Yesus yang udah mati dan dibangkitkan bagi Anda dan saya. Ya, hidup bagi Yesus artinya juga apa? Kita memberi diri juga bagi orang-orang yang kita kasihi. Ya, seperti itulah Yesus hidup, dan seperti itulah kita akan hidup. Kita nggak akan hidup buat diri kita sendiri. Yaitu 2 Korintus 5 ayat 15. Ya, Kristus mati untuk semua orang. Yohanes 3 ayat 16 juga sama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan orang Kristen doang. Ya, jadi nggak ada satu ayat pun yang bilang ini untuk kalangan sendiri. Dan sekali lagi saya paling sebel banget kalau udah poster udah jadi, saya kadang suka nakal gitu ya, diilangin gitu, saya pura-pura aja lupa lah sematkan untuk kalangan sendiri. Dan akhirnya diomelin, nih mana nih untuk kalangan sendirinya, nggak bisa ditempel nih. Ya, kalau nggak ada untuk kalangan sendirinya bintang kecil itu. Padahal ini kampus Kristen.
Ya sekolah Kristen masih aja tetap harus ada untuk kalangan sendiri. Dan saya nggak suka sama sekali. Kenapa? Karena Yesus nggak mati buat orang Kristen doang. Ya, Tuhan nggak pilih kasih. Ya Yesus bukan juru selamat orang Kristen aja. Yesus juru selamat dunia. Ya menjelang Natal, salah satu lagu favorit saya adalah itu. Sambutlah dia Yesus Tuhan, juru selamat dunia. Ya. Dan harus diingat sungguh-sungguh. Ya, sehingga kita mestinya nggak nyaman untuk terus bersembunyi. Makanya kenyamanan kita untuk bersembunyi di balik 4 tembok gereja, ya akhirnya Tuhan bongkar ya melalui apa yang kita sebut sebagai pandemi. Ini cara dari Tuhan untuk mengkondisikan kita untuk keluar dari persembunyian kita dan menyadari kita punya tugas ya untuk menyinari atau menerangi dunia yang gelap ini. Ya, dan nggak bisa dilakukan tadi dengan cara bersembunyi. Ya hendaknya terang itu ditaruh di atas kaki Dian. Ya sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu fungsinya terang. Ya. Bersinar, menerangi. Ya. Dan nggak berlebihan kalau aku katakan gitu ya. It is safe to say, bukan sebuah yang berlebihan untuk menyatakan bahwa pada akhirnya sosial media adalah kaki Dian zaman sekarang. Mungkin nanti di era berikutnya ada kaki Dian yang lain, tapi selama kaki Dian ini ya kita punya platform baik yang mesti dimanfaatkan dengan benar gitu ya, bukan dimusuhi, tetapi dimanfaatkan. Yang namanya sosial media ini kita harus pakai dengan baik, dengan benar, di mana kita itu menjadikan sebagai sebuah platform kayak kaki Dian, di mana kita pelita itu ditaruh di atas itu, sehingga bisa menerangi semua orang di dalam rumah itu bicara sphere of influence, orang-orang yang berada di dalam ruang lingkup pengaruh kita. Nah setiap kita ya punya circle of friends, kita punya circle of friends, ada families, ya ada kolega dan segala macam. Kita masing-masing punya sphere of influence atau ruang lingkup pengaruh yang berbeda. Ya dan kita punya potensi yang sama sebenarnya. Tapi ya tadi most of us, mayoritas kebanyakan kita suka bersembunyi, lebih nyaman. Ya padahal Tuhan akhirnya memerintahkan kita di sini untuk keluar dari persembunyian kita. Ya, karena kita punya tugas untuk selain memberi rasa sebagai garam dunia, kita juga harus menerangi sebagai terang dunia. Ya, aku akan tutup di Yesaya 60 sebelum nanti closingnya di Matius 5 ayat 16 ayat terakhirnya ya. Kita ke Yesaya 60 dulu ayat 1 sampai 3. Nah, kita akan lihat secara praktikal. Ini sebuah nubuatan yang ditulis sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ya, sang terang dunia yang kita tahu lagi sekolah minggu. Yesus terang dunia, dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh dia bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yang menarik adalah ketika saya baca sungguh-sungguh firman Tuhan. Kulik sungguh-sungguh apa yang Yesus katakan. Yesus bilang dan seolah menunjuk kepada saya. Pertama kali saya baca Matius 5 ayat 13-16. Dia bilang, kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Saya kaget karena saya taunya Yesus terang dunia. Tapi Yesus mengatakan, saya terang dunia, kamulah. Ya, this is interesting. Kenapa? Di Yesaya 60 ayat 1-3 pun dikatakan demikian. Ya udah dinubuatkan, dikatakan gini, bangkitlah, menjadi teranglah. Bahasa Inggrisnya bukan menjadi teranglah. Bahasa asli juga gak ada unsur untuk menjadi terang. Tapi apa? Rise and shine, bangkitlah dan bersinarlah. Ya, bukan jadi terang, tapi bersinar. Ya, bersinar adalah yang terang lakukan ketika dia jadi dirinya sendiri. Ketika dia menyadari perannya dan siapa dia. He is the light, he shines atau it shines. Ya. Bersinar adalah yang terang lakukan ketika dia menyadari siapa dirinya dan jadi dirinya sendiri. Bangkit, bersinarlah. Sebab terangmu datang, M-nya huruf kecil di sini. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Interesting. Ya. Ya, poin terakhir kalau ada yang suka nyatet, selain kita tadi dimaksudkan untuk memberi rasa, diberi tugas, peran untuk memberi rasa dan untuk menerangi, ya dan ternyata dimulai semuanya jadi dari identitas kita. Dari identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Yesus yang bilang, ya Anda dan saya ini terang, garam dan terang dunia. Dan kita harus belajar percaya sama Yesus. Kayaknya too good to be true, yet it's true. Dan rasanya berat, tapi sebenarnya enggak. Because ini keluar dari siapa? Diri kita. Berawal dari identitas itu. Maka Yesus mulainya dari kamulah garam dan terang dunia. Bukan jadilah garam atau jadilah terang. Tapi kamulah. Menarik makanya. Sebab terangmu di sini M-nya huruf kecil. Ya.
Jadi semua berawal dari untuk bisa memberi rasa dan menerangi, berawal dari kesadaran bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. So, bukan jadilah tapi kamulah. Dan mungkin ini sesuatu yang baru. Atau Anda udah tahu ya bagus, live it out. Ya, hidupi kebenaran ini. Ya, semua flows out, keluar dari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, selama aku dalam dunia, kata Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Ya, tapi sekarang Yesus sudah di sorga. Berarti terang dunia sekarang siapa? Ya Anda dan saya, kita punya peran yang sama. Ya, suruh melanjutkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Ini tugas kita untuk melanjutkan apa yang juru selamat kita, junjungan kita lakukan. Ya, we are Christians after all. Kita ini Kristen. Ya, Kristen adalah pengikut Kristus. Apapun yang Kristus lakukan, kita rindu untuk bisa melakukannya. Ya, dan kita percaya bahwa jika itu perintah Yesus jelas-jelas dan dia pasti memberikan kepada kita, dia akan memampukan kita untuk melakukannya. Memberi rasa dan bersinar. Ya, tugas kita menyadari itu. Ya, jangan takut untuk blend in. Tujuannya bukan biar ketularan sama dunia ini, tapi untuk menularkan ya nilai-nilai kerajaan sorga kepada dunia ini. Ya, pada akhirnya kita akan jadi influencer atau kita akan terinfluence. Terserah kita mau berpengaruh atau mau terpengaruh, tapi kita punya tugas untuk memberi pengaruh. Dan gak bisa sekali lagi dari jarak-jarak jauh. Ya, harus blend in untuk bisa memberi rasa. Dan mesti stand out tentunya untuk bisa menerangi. Ya, jadi agak kayak paradoks, agak kayak berlawanan, tapi sebenarnya enggak. Ya, lewat kehadiran kita, ketulusan kita untuk mengasihi sesama manusia di sekeliling kita, kita memberi rasa yang berbeda kepada dunia yang hambar ini. Ya, dengan keberanian kita untuk menyatakan iman kita, untuk terlihat Kristen, ya nggak takut, nggak disembunyikan, nggak perlu. Ya, kita terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung itu nggak bisa tersembunyi. Orang pasti kalau udah mulai gelap, sekelilingnya udah mulai malam, maghrib bahkan malam, akan terlihat kota yang di atas gunung itu. Nggak bisa bersembunyi. Ya, nggak tersembunyi, nggak bisa tersembunyi, tapi kerap kali bersembunyi. Dan ada perintah, ada himbauan justru di situ, bukan untuk menjadi garam dan terang, tapi untuk keluar dari persembunyianmu. Itu satu-satunya perintah yang ada di Matius 5 ayat 13-16. Ya, keluar dari persembunyian, keluar dari bawah gantang dan naik ke atas kaki Dia. Shine, bersinarlah. Right? Jadi bukan jadilah, tapi apa? Kamulah. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1 katakan demikian. Ya, ini mengingatkan kita akan perkenanan Tuhan. Ya kan? Kalau saya baca ayat ini, aku langsung ingatnya adegan Yesus lagi dibaptis. Keluar dari air, ya kan? Terus digambarkan di situ langit, seperti langit terbuka dan ada Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, dan dari sorga terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Listen to him, dengarkanlah dia. Dan aku percaya, ya perkenanan yang sama. Karena Yesus dan pengorbanannya, Bapa berkenan kepada kita. Dia menganggap kita sebagai anak-anak, dia mengangkat kita, mengadopsi kita sebagai anak-anaknya sendiri. Dan ada perkenanan ini, dan kita punya modal ini. Ya, terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kenapa kita bisa memiliki terang atau bahkan kita menjadi terang? Ya, diubahkan menjadi anak-anak terang. Karena perkenanan Tuhan. Ya, kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Membantu kita melihat siapa kita yang sebenarnya di dalam Tuhan. Ya, identitas kita yang sejati. Karena orang kalau nggak tahu, orang nggak bisa jadi diri sendiri kalau dia nggak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, benar nggak? Aku ulang lagi sedikit. Ya, ini perlu direnungkan sungguh-sungguh. Seorang nggak akan pernah bisa jadi dirinya sendiri kalau dia nggak pernah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Makanya Yesus menyatakan, ya, diyakinkan Anda dan saya, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Ya, bukan jadilah tapi apa? Kamulah. Kita lanjutin dikit. Yesaya 60 ayat berikutnya, ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Oke, dunia ini gelap. Semua agama berhasil mencapai konsensus, kesadaran yang sama bahwa this is a dark world that we live in. Ini dunia yang sangat gelap, makin lama makin pekat dunia yang kita hidupi ini. Ya, makin lama makin jahat semuanya. Ya, makin bobrok nilai-nilainya. Ya, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, jadi bangsa-bangsa yang tinggal di dalamnya Anda dan saya termasuk,
Ya, kita manusia yang tinggal di dalam dunia yang gelap ini berjalan dalam kekelaman. Ya, kita ditutupi oleh kekelaman sehingga kita nggak bisa ngelihat yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Kita hampir nggak bisa bedain itu because we were blind, all of us. Tapi apa? Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Light of the world step down into darkness, open our eyes, let us see. Yeah, beauty that makes this heart adores God, hope for life spent with you. Yaitu satu lagu lirik dari lagu judulnya Here I Am to Worship, dan itu berbicara tentang Yesus. Ya, terang dunia datang ke dalam dunia. Ya, dan akhirnya menerangi hidup kita dan mampukan kita melihat, oh wow, ini saya di matanya Tuhan. Ya, dan saya punya peran. Saya nggak boleh hidup buat diri saya sendiri. Saya nggak perlu takut. Ya, nggak perlu bersembunyi. Ya, dan nggak perlu jaga-jaga jarak karena takut tertular. Saya justru harus menularkan nilai-nilai kerajaan sorga. Ya, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. This verse is very beautiful. Ayat ini indah sekali. Ya, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sekali lagi dia berkenan atas kita. Dan makin hari kehidupan kita yang sesuai dengan identitas kita. Ya, orang yang sadar bahwa dia anak Tuhan berhenti hidup kayak anak setan kan gitu ya. Orang yang sadar bahwa dia berharga berhenti hidup murahan. Dan ini yang terang lakukan, ini yang Yesus lakukan. Ya, anak Allah tergantung di kayu salib untuk meyakinkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, karena cuman anak yang bisa menggantikan anak. Kenapa Yesus mesti anak Allah dan tergantung di kayu salib? Karena Anda dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi jatuh dalam dosa dan mestinya disalib, tapi dia menggantikan kita. Dia yang kudus menggantikan kita yang jauh dari kudus, yang penuh dosa. Ya, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dan ini membuka mata kita kepada kenyataan ini. Ya, walaupun kita seperti bangsa-bangsa yang ditutupi oleh kekelaman, yang tinggal di bumi ya yang gelap ini, tapi terang Tuhan terbit atas kita. There is hope and His name is Jesus. Ya, dan kemuliaan menjadi nyata atas kita. Dia berkenan atas kita. Ya, menarik kata-kata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu keluar sebelum Yesus mulai pelayanannya, dan itu flows out from who He is, dari identitasnya, dan ini berlaku buat Anda dan saya. Because we are His followers, kita pengikut Kristus. Jadi dia seperti yang sulung di antara banyak saudara. Kita ini adik-adiknya Yesus, somehow digambarkan seperti itu dalam hubungan keluarga ya. Bapa di sorga, Yesus anak the only begotten son, dan kita somehow kayak anak-anak angkat yang memandang, mengikuti Yesus, meneladani sang kakak tertua. Ya. Ayat 3, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Nah, ini menarik. Ya, pada akhirnya ini yang aku nggak pernah sadari, nggak pernah tahu dari dulu sampai sekarang gimana caranya. Ya, orang-orang bisa banyak banget yang follow saya. Follower saya segitu banyak, saya nggak pernah ngerti caranya gimana. Saya nggak jualan kontroversi, saya nggak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Ya, saya cuma mengikut Yesus sungguh-sungguh. Dan somehow my life naturally being transformed ya, by the image of the invisible God. Karena memandang wajah Yesus melalui firman-Nya dan menghidupi nilai itu. Ya, saya dibuat kagum oleh kasih-Nya yang membuat dia merelakan nyawanya ya untuk menebus saya, dan itu somehow mengubah saya secara natural, dan nggak tahu kenapa orang-orang menganggap saya patut untuk diikuti. Ya, speaking of tentunya social media wise, tapi di kehidupan sehari juga sama. Saya nggak pernah habis pikir sampai hari ini follower saya bisa segitu banyak. Kenapa? Karena yang saya lakukan bukan untuk mendapatkan followers. Yang saya lakukan adalah just to follow Jesus closely. As close as I can, because He never far away. Ya, karena dia dulu justru yang mendekat kepadaku. Mendekatlah ya kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepadamu, dan ini yang terjadi. Ya. Dan ketika saya nengok ke belakang, saya kaget. Kenapa? Karena bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. This is interesting. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri, saya juga kaget gitu. Berapa orang-orang yang saya kagumi, artis-artis gitu ya, orang-orang yang populer, orang-orang yang berdampak, orang-orang yang dahsyat yang saya rindu untuk follow. Kaget pas saya lihat, loh dia udah follow saya duluan gitu. Ya, dan saya nggak pernah bermimpi dan nggak pernah bermaksud juga. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, dan ini yang terjadi. Dan aku percaya
jika ini bisa terjadi sama Christopher tapi Heru yang bukan siapa-siapa, ini bisa terjadi sama semua Anda yang menyaksikan pesan Tuhan ini. Ya, all of us were meant to be transformers. Semua kita dimaksudkan untuk jadi orang-orang yang bawa perubahan, yang memberi dampak, yang memberi rasa bagi dunia yang hambar dan bersinar, menerangi dunia yang gelap, sehingga bangsa-bangsa yang berjalan dalam kekelaman tidak perlu lagi berjalan dalam kekelaman. Mereka bisa mendapat terang dan bahkan dibawa kepada Kristus. Ya, di tengah arus sosial media tergoda biasanya dengan satu kayak semacam pressure untuk gimana caranya follower makin banyak. Tapi the question stands, pertanyaan yang sebenarnya bukan berapa banyak followermu, tapi kamu mau bawa mereka tuh kemana? Ke siapa? Ke dirimu atau kepada terang atau cahaya yang terbit bagimu, yaitu Yesus. Tentunya kita akan bawa orang semua kepada Yesus, because it's never about us, it's all about Jesus. Semuanya tentang Yesus. Kita rindu orang-orang berjumpa dengan Yesus sehingga bisa diubahkan sama seperti kita. And that's how we transformers work. Ya, kita yakinkan dunia that Jesus mighty to save. Ya, dia berkuasa untuk menyelamatkan. Ya. Matius 5 ayat 16 nih penutup dari perenungan kita kali ini. About being the salt and light of the world. Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Begitulah seharusnya terangmu bercahaya, bukan ngumpet untuk kalangan sendiri, bukan, tapi benar-benar di atas kaki Dian. Ya, show the world that who you really are. We are Christians. Don't be afraid, don't be ashamed. Jangan takut dan jangan malu. Kenapa? Karena kita benar. Harusnya orang yang salah yang takut dan malu. Yang benar nggak perlu. Kita dibenarkan. Dan ini kebenarannya. This is the truth. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan siapa? Bapamu yang di sorga. Ini bukan tentang kita. Ya. Dan ini penting. Kenapa? Karena beberapa orang masih ada aja yang bilang, saya mau orangnya belakang layar, Pak. Ya, saya nggak mau tampil saya nggak mau mencuri kemuliaan. Tapi ini kenyataannya, Anda bukan hanya garam, tapi juga terang dunia. Ya, akan ada momen di mana Tuhan akan bawa kita keluar dari belakang layar dan mulai terlihat di depan, akan dibawa kepada platform panggung satu demi panggung satu, platform satu demi platform satu yang lain, dan kita harus jangan takut atas nama kerendah hatian, dan jangan sampai kita bikin kayak semacam humble bragging. No. Ya, kayak misalnya gini contoh sederhana, seorang sutradara yang di belakang layar pasti ketika menerima penghargaan dipanggil ke depan dia harus maju. Ya, karena momen seperti itu. Jadi jangan selalu membatasi diri dengan bilang, saya orang belakang layar. Enggak, kalau Tuhan membawa kita ya ke atas satu platform, ya kita nggak bisa nolak. Saya dulu orangnya paling takut, ya takut terkenal, takut jadi punya banyak followers karena saya bukan artis, saya nggak mau. Ya, I live for the audience of one. Saya hidup untuk Yesus dan Yesus saja gitu. Ya, dan itu yang saya takuti. Saya pengen di belakang layar, tapi kalau Tuhan bawa saya keluar dari bawah gantang untuk naik ke atas kaki Dian sampai hari ini dan banyak yang follow. Ya, artinya ya kita harus menyadari, sekali lagi mengingatkan diri kita bukan hanya garam tapi juga terang dunia. Ya, bertugas bukan hanya memberi rasa tapi juga untuk menerangi. Ya, dan melalui tentunya perbuatan kita yang baik. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena perbuatan baik Yesus. Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan oleh Bapa dari sebelumnya. Ya, Dia mau untuk kita hidup dalamnya, dan biar melalui hidup kita, ya kita menerangi dunia yang gelap ini, yang menyatakan kepada dunia ada jalan kebenaran dan hidup, and His name is Jesus. Dan melalui kita, melalui hidup kita, banyak orang dibawa kepada Yesus dan diubahkan. And that's how a transformer works. Itu yang dilakukan oleh seorang yang membawa perubahan, mentransformasi. Yesus mengubahkan kita dan kita diberi kuasa, kita diberi tugas untuk juga membawa perubahan, mengerjakan perubahan ya di lingkup kita, ya di lingkungan kita, di keluarga kita. Percaya nomor satu Yerusalem dulu. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan aku berdoa biar pesannya sederhana. Ya, semua ini, lampu itu nggak berfungsi untuk menarik perhatian, tapi berfungsi untuk menerangi sehingga orang-orang bisa diarahkan dalam berjalannya mereka. Nggak perlu berjalan dalam kegelapan lagi.
Dan aku percaya demikian, kita bukan lampu hias yang menarik perhatian kayak chandelier. No, kita lampu yang berfungsi untuk menerangi, sehingga siapapun yang ada di sekeliling kita gak perlu berjalan lagi dalam kegelapan. Dan biar ini sederhana, dan let me close us in prayer. Ya, thank you buat kehormatan ini. Bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Kiranya benih yang ditabur, benih firman yang keluar dari mulut-Mu berasal dari hati-Mu, gak jatuh di sembarang tempat. Tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami bersyukur buat kebenaran ini. Kami gak bisa melihat Tuhan dengan mata kepala kami, tapi suara-Mu yang sangat jelas meyakinkan kami that you are here and you are near, Engkau dekat dan Engkau di sini. Mengubahkan kami dan mampukan kami untuk membawa perubahan. Transform us dan mampukan kami to be a transformers. Kami bersyukur. Kami berdoa, minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, untuk keluar dari kenyamanan kami, mengatasi, melampaui ketakutan kami untuk tertular sama dunia ini, Kak. Sehingga kami bisa berani untuk blend in, karena dengan demikian, hanya dengan demikian kami bisa memberi rasa kepada dunia yang hambar ini. Kami punya tugas untuk berdampak. Justru influence tanpa takut, tertular. Kami bersyukur Roh Kudus mampukan kami. Juga untuk keluar dari persembunyian kami. Bersinar di tengah kegelapan dunia yang memerlukan kami. Bukan sibuk sama diri kami sendiri. Karena terang harus naik atas kaki Dian, sehingga bisa menerangi. Pelita harus di atas kaki Dian sehingga bisa menerangi semua yang ada dalam rumah, dalam ruang lingkup kami. Makasih ya Bapa. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Praise the Lord. Thank you Pastor Christopher buat firman Tuhan yang sudah dibagikan dan memberkati kita semua. Kita sungguh-sungguh diingatkan hari ini bahwa Tuhan telah memanggil dan menetapkan setiap kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita ditempatkan. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan juga subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, on-site Sunday Service diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan pada waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Dan sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Let my eyes see your King shine all around. Let my heart overflow with passion for your name. Let my life be a song, revealing who you are. Let my eyes see your kingdom shining all around. Let my heart overflow with passion for your name. Let my life be a song, revealing who you are. For you are salt and light. For you are salt and light. For you are salt and light. For you are salt and Puji Tuhan, saya percaya lewat ibadah hari ini, baik itu lewat worship yang sama-sama kita naikkan, firman Tuhan yang sudah dibagikan, kita boleh menjadi orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi, encounter dengan kasih, kuasa, dan kebenaran firman Tuhan.
Sekali lagi thank you Pastor Christopher yang sudah menjadi berkat, mengencourage dan memberikan pesan Tuhan buat kita semua di Transformation Church. Menjadi penutup dari seri Back to the Basics. Dan biarlah ke depan kita menjadi orang-orang yang terus dibangun di atas dasar kebenaran yang kuat, menjadi orang-orang yang membangun kekristenan kehidupan kita, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita dipercaya dan ditempatkan Tuhan. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, arahkan hatimu pada Tuhan. Dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang kudus, yang manis dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, yang akan menolong kita untuk terus bertumbuh dalam transformation journey kita bersama Tuhan. Dan menjadikan kita transformasi yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan hanya dalam nama Yesus, kita percaya dan antusias untuk melakukannya. Dan sama-sama katakan, amin. God bless you and happy Sunday.